قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Apabila dia ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwatiddin azani Allah wa yakum, banyak sekali dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa memberikan satu takrir bahwa hendaknya seorang menjadi orang yang rahim. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang yang penuh dengan kasih sayang, orang yang memiliki kasih sayang, maka akan dicurahkan kasih sayang dari Ar-Rahman, dari Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard. Kasihilah orang-orang yang ada di muka bumi, semua yang ada di muka bumi, ya. Yarhamukum man fis sama. Maka niscaya nanti yang di langit akan memberikan kalian belas kasihan. Ya. Ini al-jazaa'u min jinsil amal. Apabila seorang memiliki hati yang kasih, penyayang, rahim, maka akan diturunkan, dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya, ya. Oleh karena itu kata Rasulullah, ar-rahmah syujnatun minar rahman, faman wasalaha wasalahu Allah, wa man qata'aha qata'ahu Allah. Namanya rahmah, kasih sayang itu diambil dari sifat Allah Subhanahu wa taala Rahman. Maka orang yang memiliki rahmah, kasih sayang, dan dia menyambung kasih sayang tersebut, maka Allah akan sambung dia. Dan barang siapa yang memutuskan kasih sayang tersebut, maka Allah juga akan putuskan kasih sayang tersebut, ya. Kita lihat di dalam sebuah hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan tentang kasih sayang. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, ja'a Arabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang badui kepada Rasulullah SAW. Faqala, innakum taqbaluna as-sibyan wa la naqbaluhum. Ya. Datang ceritanya orang badui ke Rasulullah. Lihat Rasulullah menciumi anak kecil, ya, sebagai tanda kasih sayang. Kata dia, ente orang kok ciumin anak kecil? Ini perasaan mereka ini bukan perasaan, bukan laki-laki lah bahasanya kayak gitu, ya. Ada anak kecil diciumin, ya, sebagai kasih sayang. Innakum taqbaluna as-sibyan, ente pada ciumin anak kecil. Wala naqbalhum. Kalau kami ini enggak, saya punya 10 anak aja enggak ada yang saya ciumin satu persatu. Faqala Rasulullah, ya, maka Rasulullah pun mengatakan, au amlika laka an naza'allahu rahmah min qalbik. Ya, beliau pun kaget. Apakah Allah sudah cabut rasa kasih sayang dari hati Anda? Ya. Ini salah satu bentuk kasih sayang kita, belas kasih kita kepada anak-anak, ya. Dalam sebuah hadis yang lain dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man lam yarham saghirana laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Ya, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak kasih sayang terhadap orang yang lebih muda dari kami dan tidak menghormati orang yang lebih tua dari kami, ya. Oleh karena itu ikhwatiddin azani Allah wa yakum, kasih sayang ini adalah usul, sumber dari akhlak yang baik, sumber dari muamalah yang thayyibah. Kita lihat dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau ditanya tentang apa? Tentang seseorang yang dia masya Allah amalannya luar biasa, ya. Tentang seorang fulana, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar. Si fulana itu salat malamnya ajib, masya Allah. Puasanya siang hari dahsyat, ya. Wa taf'al, dan segala ibadahnya luar biasa. Wa tasaddaq,
Dan dia bersedekah, Masya Allah, sedekahnya banyak. Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Akan tapi dia mengganggu tetangganya, ya, menyakiti tetangganya bilisaniha, dengan lisannya, ya. Ini ada rahmah yang hilang dari dalam hatinya, sehingga begitu mudah dia menyakiti tetangganya, ya, dengan lisannya yang tajam. Terkadang seorang tidak peduli, orang lain mau tersinggung, orang lain mau sakit hati, yang penting puas, ya. Main ceplak saja, ngomongnya ini tidak dijaga, kata-katanya tidak dijaga. Padahal Masya Allah mungkin jenggotnya sampai kaki misalnya, ya. Cadarnya luar biasa ketutup, nggak ada sedikit pun celah yang bisa melihat. Tapi kalau ngomong dahsyat sekali, ya. Terjadi nggak? Terjadi nggak? Terjadi. Terkadang di antara kita yang ngaji, teman kita salah sedikit jebret, ya. Saudara kita salah sedikit hantam, istri kita salah sedikit kata-katanya langsung menusuk, sehingga terkadang dia sebagai seorang yang lemah, dia hanya bisa menangis di kamar, menangis. Ini jirannya, tetangganya. Gimana kalau anak kita? Gimana kalau istri kita? Gimana kalau suami kita? Ya, apa tidak lebih besar dosanya? Apalagi kemudian orang tua kita. Subhanallah, ya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha. Subhanallah. Enggak ada kebaikan pada dirinya sedikit pun. Hiya min ahlin nar. Dia adalah termasuk penduduk neraka. Allahu akbar. Ya. Kadang kita terlalu bangga dengan ibadah yang kita punya. Salat kita, Masya Allah, kita paling depan, ya. Sedekah kita paling banyak, ya. Akan tapi kita tidak memperhatikan akhlak kita. Ya. Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanah, adapun si fulan tusallil maktubah, cuman sholat yang wajib doang, ya. Wa tasaddaq bi atwarin, dan bersedekah sedikit banget, nggak banyak-banyak, yang mungkin nggak punya duit, ya. Wala tu'dhi ahadan, akan tapi dia menjaga lisannya tidak mengganggu siapapun, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya min ahlil jannah, dia adalah penduduk surga, ya. Oleh karena itu, ikhwatiddin, azani Allah wa yakum, apa yang menyebabkan seorang kemudian berakhlak yang buruk? Diadamir rahmah, karena hilangnya kasih sayang ada di dalam dirinya. Coba dia punya rasa belas kasihan kepada orang yang berbuat salah, dimintakan ampunannya. Nanti kita akan lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW yang bersumber dari kasih sayang kepada umatnya. Bahkan kasih sayang Rasulullah bukan hanya kepada sahabat-sahabatnya saja, bukan hanya kepada kaum muslimin, bahkan kasih sayang Rasulullah kepada orang-orang kufar. Dan ini yang hilang di antara kita, sehingga banyak terjadi masalah. Tidak usah kita berbicara dengan orang-orang yang tanda kutip, ya, yang kita katakan tidak semanhaj. Itu bukan orang kita, ya. Itu orang seberang, itu orang sebelah. Sebelah apa maksudnya? Sebelah kanan, sebelah kiri, ya. Sama-sama kita mengaji tauhid, sama-sama kita mengaji hadis, ya. Akan tapi ikhwatiddin, dalam penerapannya terkadang jauh panggang dari api. Kita belajar kitab tauhid yang hanya kita baca fawaid, bla bla dan sebagainya dari buku ke buku, akan tapi tidak kita masukkan di dalam hati kita, tidak kita terapkan tauhid itu di dalam kehidupan kita, bahwasanya seorang yang bertauhid dengan tauhid yang hakiki, pasti dia memiliki akhlak yang baik, dan dia memiliki kasih sayang sebagaimana yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Di sini apakah Rasulullah tidak berbicara tauhid? Naam, itu adalah min lawazimit tauhid.
Ya, min lawazim at-tauhid. Kasih sayang diantaranya itu adalah min lawazim at-tauhid. Konsekuensi dari tauhid kita. Oleh karena itu ikhwah fiddin azani Allah wa yakum, kita kembali lagi introspeksi. Ya, introspeksi hati kita. Berapa banyak masalah-masalah yang terjadi karena apa? Karena kerasnya hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr." Kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab rahmat. Lihat, dengan sebab rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan satu akhlak yang mulia kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lintalahum, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka, kepada sahabat-sahabat engkau, kepada orang yang datang kepada engkau, ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan sebab kasih sayang pada Allah, dari Allah, lintalahum, engkau berbuat lembut, lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Seandainya tidak ada rahmat dari Allah dan engkau memiliki sifat ghalidhal qalb, faddan, kasar, ghalidhal qalb, hatinya keras, lan faddu min hawlik, mereka akan kabur, mereka akan pergi dari engkau. Bayangkan, ini siapa ini? Siapa? Hah? Yang diajak bicara ini siapa? Siapa? Kita. Ini Rasulullah ini. Rasulullah. Ya. Allah mengingatkan bahwa semua sifat-sifat yang mahmudah, akhlak-akhlak yang baik, itu semua dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingatkan, hatta Rasul apabila memiliki sifat faddan ghalidhal qalb, sifat-sifat buruk, akhlak yang buruk, diantaranya kasar dan keras hatinya, akan pergi orang-orang dari sekitarnya. Terkadang kita menyalahkan orang lain, dia tidak mau menerima al-haq. Saya sudah bawakan al-haq, al-hujjah katanya, ya, dengan dalil-dalil yang bayyinah, ya, dengan dalil-dalil yang jelas. Coba cek dulu bagaimana Anda menyampaikannya, ya, bagaimana akhlak Anda kepada dia. Begitu datang kita langsung dengan wajah yang bengis, ya, dan mengatakan pada dia, ada syirik, ini adalah syirik. Ini siapa gitu? Tidak ada metode, cara yang baik. Bahkan ini terjadi, wah, terkadang di antara kita, ya, kita dengar sesuatu dari orang-orang, tiba-tiba kita langsung menjudge, menghakimi. Si fulan, ente itu begini. Coba tanya dulu, salam dulu, ke assalamualaikum, ahlan, gimana, ajak makan kalau perlu, gitu kan, ngobrol, ya, enak gitu, ya. Yang terjadi masalah itu seperti itu, dengar hakimi, dengar hakimi. Ini muncul dari apa? Dari hati yang buruk sebenarnya, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan jauh dari yang diajarkan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Al-haq itu thaqil, kebenaran itu berat. Maka jangan kita memperberat dengan apa? Dengan akhlak kita yang buruk, dengan cara kita yang buruk. Dan faddu min haulik, ya, mereka akan pergi dari sekeliling engkau. Bahkan bisa jadi anak dan istri kita juga stres. Bisa jadi. Kenapa? Kalau bapaknya datang, suaminya datang udah stres aja. Membawa ke rumah bukan membawa kedamaian. Kenapa demikian? Karena tidak ada rahmat di dalam hatinya. Lihat Rasulullah, bahkan tatkala sholat nanti kita akan bacakan, ya, isanya jam berapa nih? 7:20. Itu 7:20. Baik. Rasulullah bahkan tatkala salat
bagaimana kasih sayang beliau terhadap cucunya beliau. Sampai lama didudukin, dijadiin kuda-kudaan gitu ya. Rasulullah lihat sama istrinya. Disebutkan dalam hadis Aisyah, Rasulullah kalau mau keluar ya, dicium dulu istrinya. Masya Allah, romantis sekali ya. Sudahkah kita bersifat romantis? Kasih sayang. Jangan ada masalah-masalah di luar dibawa ke rumah yang dimarahin anak dan istri kita. Kasihan ya. Atau sebaliknya, tatkala suami pulang, sang istri hanya bisa menuntut, bisa ini dan lain sebagainya, tidak membawa kedamaian yang ada di dalam rumah tangganya. Kenapa? Karena tidak ada kasih sayang. Harusnya punya kasih sayang. Suaminya dalam keadaan lelah, keadaan capek, banyak masalah, dia menanggung ini dan itu. Jangan kemudian seorang istri menjadi beban bagi suaminya. Harus punya kasih sayang di dalam hatinya. Bagaimana saya menjadi penghibur dia, bukan nambah beban, nambah berat urusan ya, sehingga ada bertengkar. Kenapa bisa bertengkar? Karena tidak ada kasih sayang di dalam hatinya ya. Maka ini adalah semua pihak kita membutuhkan ar-rahmah. Irhamu man fil ard, sayangilah semua yang ada di muka bumi. Yarhamukum man fis sama ya. Maka yang di langit akan sayang kepada kalian ya.